Selamat pagi Pak Imam, selamat pagi Pak Siswoto. Pagi. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Priyatun selaku pimpinan dan mentornya Mbak Claudia. Terima kasih Bu telah berkenan menghadiri untuk meluangkan waktu dan mendampingi testimoni yang disampaikan Mbak Claudia. Kemudian yang kami hormati pula Pak Siswoto selaku penguji, mohon nanti koreksi, masukan, dan klarifikasi untuk penyempurnaan penulisan Mbak Claudia. Kemudian pada Mbak Claudia, selamat, santai aja ya, nggak usah sepaneng gitu Mbak, santai Mbak. Kelihatan ya Pak. Iya. Baik, terima kasih. Untuk mekanisme seminar ini masih seperti yang dulu waktu rancangan aktualisasi, nanti paparan 15 menit, kemudian penguji 15 menit, dan mentor 10 menit. Dipersilahkan kepada Mbak Claudia untuk menyampaikan paparannya. Pak, terima kasih kesempatannya. Saya akan memaparkan hasil aktualisasi yang telah saya lakukan dengan nama Elizabeth Claudia, instansi dari pemerintah Kota Pekalongan. Nah, kemarin isu yang terpilih itu adalah kurangnya kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas sama PJJ, sehingga gagasan pemuncak isu yang saya ambil adalah optimalisasi penggunaan aplikasi Google Form dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di SDN Buaran. Nah, untuk saya langsung masuk ke dalam capaian aktualisasinya, Pak. Jadi di dalam ini saya melakukan pelaksanaan aktualisasi, yaitu kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi dan sosialisasi penggunaan Google Form. Nah, di sini saya melaksanakan dari tanggal 6 sampai tanggal 9 September 2021. Lalu untuk tahapan kegiatannya adalah pertama, saya mencari informasi di internet mengenai Google Form dan manfaatnya. Baru saya kemudian menuliskan langkah-langkah penyusunan Google Form dan menuliskannya itu ke dalam PowerPoint yang akan saya diskusikan dengan mentor. Setelah itu saya membawa hasil dari materi sosialisasi yang akan saya lakukan untuk diskusi dengan mentor. Nah, itu dilakukan pada tanggal 9 September dan kemudian saya juga berkoordinasi untuk jadwal pelaksanaan sosialisasi. Nah, kemudian mendapatkan outputnya adalah waktu pelaksanaannya pada tanggal 14 September, tapi karena berhubungan dengan kegiatan PTS di sekolah saya, jadinya waktunya itu pukul 10 setelah anak-anak melakukan kegiatan PTS. Jadi guru-guru itu akan melakukan sosialisasi setelah pukul 10 gitu, Pak. Nah, di sini ini laporan mingguan yang sudah saya buat. Kemudian masuk ke tahap yang kedua adalah melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan Google Form bagi guru SD Buaran. Di sini tahapan kegiatan yang saya lakukan, Pak, pertama, kalau untuk teknis saya mengatur tempat dan mempersiapkan alat-alat yang digunakan, lalu saya sudah menyiapkan materi sosialisasi sebelumnya, sehingga ketika pelaksanaannya 14 September 2021 itu sudah disiapkan gitu, Pak. Tekniknya yang saya lakukan adalah yang pertama membuka sosialisasi dengan salam dan tujuan, lalu saya memaparkan materi Google Form. Setelah itu melakukan tanya jawab dan guru-guru melakukan simulasi. Di sini ada bukti kegiatannya ketika saya melakukan pelaksanaannya. Di sini lalu ada di gambar yang kedua adalah link ketika guru-guru melakukan
melakukan simulasi. Lalu di sini adalah materi yang saya ambil. Kebetulan materi lebih lengkapnya ada di format laporan. Saya hanya menampilkan di slide ini hanya beberapa gitu, Pak. Ini materi yang saya ambil dan juga saya sudah membuat di link YouTube gitu untuk hasil pelaksanaan sosialisasi yang saya lakukan. Kemudian untuk kegiatan aktualisasi yang ketiga di sini mungkin kalau untuk di matriksnya Pak, di situ kebetulan saya bikin ada 2, yaitu kegiatan memandu. Nah, di sini juga saya masukkan itu sebagai semuanya menjadi satu di kegiatan ketiga, yaitu yang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 September dan 1 Oktober. Jadi pelaksanaan kegiatan belajarnya ini saya melakukan 2 kali, Pak. 2 kali memberikan link dengan materi yang berbeda kepada siswa. Jadi yang pertama mereka tahap sudah dipandu, kemudian mereka mengerjakan sendiri. Yang kedua dengan maksud adalah supaya mereka lebih lancar gitu. Nah, di sini bukti kegiatannya memandu siswa untuk menjawab soal. Ini buktinya kebetulan saya menggunakan anak murid untuk menggunakan handphone pribadi, berlatih menggunakan Google Form sebelum mereka melakukan latihan soalnya. Lalu mereka juga membuat deklarasi siswa. Deklarasi siswa ini adalah komitmen siswa untuk mengerjakan secara mandiri. Jadi walaupun dia Google Form, mereka sudah punya komitmen gitu. Ini saya tampilkan untuk perwakilan siswa saja. Lalu di sini peserta membuat latihan Google Form. Ini karena saya 2 kali memberikan link, saya mengerjakan tanggal 16 dan tanggal 27 September. Lalu di sini ada screenshot link latihan soal. Di sini ada screenshotnya latihan soal yang saya berikan melalui WA Group, Pak. Dan ini ada beberapa latihan soal yang saya berikan kepada siswa. Lalu ada bukti lagi ketika siswa mengerjakan Google Form di rumah. Saya juga mengambil perwakilan dan ini adalah screenshot hasil latihan soal siswa. Jadi ada anak-anak yang mengerjakan. Kebetulan memang ada yang double untuk yang pertama kali saya memberikan kesempatan untuk anak-anak ketika dia mendapatkan nilai di bawah 70 boleh mengulang. Tapi untuk yang kedua kali mereka hanya mengerjakan 1 kali gitu, Pak. Lalu di kegiatan yang keempat adalah pengamatan dan evaluasi kegiatan. Nah, di sini kegiatan refleksi penggunaan Google Form, Pak. Jadi setelah guru-guru sudah melakukan sosialisasi dan simulasi menggunakan Google Form, ketika siswa juga sudah melakukan kegiatan belajar menjawab soal dengan menggunakan Google Form. Di sini saya memberikan refleksi kepada mereka dengan tujuan mereka bisa memahami kemampuannya. Untuk siswa berarti mereka juga agar tercapai lebih disiplin dalam mengumpulkan tugasnya gitu, Pak. Di sini ada lembar refleksi siswa. Lalu apakah kamu sudah mengerjakan tugas di Google Form? Sudah. Apakah kamu menyukai pengerjaan tugas di Google Form? Dan rata-rata siswa sangat menyukai, Pak. Gitu. Mengapa? Karena ada yang jawab tuh kayak mereka baru tahu kalau misalnya ngerjain soal tuh bisa menggunakan HP. Terus ada lagi yang jawab ternyata lebih enakan sambil menggunakan HP sambil mengerjakan soal seperti itu, Pak. Kalau ini yang kedua adalah lembar refleksi guru. Nah, karena guru-guru di sekolah kami awalnya belum pernah melakukan sosialisasi, hasil refleksinya sih cukup baik, Pak, gitu. Jadi banyak yang merasakan manfaatnya. Gitu, Pak. Selanjutnya adalah
analisis dampak bila tidak dilakukan kegiatan audit. Mohon untuk tidak memencet close all room untuk semuanya. Terima kasih. Ini anak si iseng ini. Thank you. Iya, Juran. Ya kembali ke room lagi, kembali ke room 2, ke roomnya masing-masing. Kembali ke room utama. Siapa yang mencet ya? Mana Bu Pina? Aduh. Ngilang kan Bu. Bentar, Mbak. Mentornya tinggal suruh join, Mbak. Tinggal klik. Baik, Pak. Apa tadi aku ngomongnya kecepatan, Pak? Malah cepat selesai. Takutnya kecepatan, Pak. Bapak, sebentar saya cek laptop punya mentor ya, Pak. Oke, ya. Bapak, mentor saya sama Pak siswa itu belum ada join room-nya, Pak. Ke host bisa, Mbak? Saya nggak bisa move-in mentor saya, Pak. Enggak. Mbak Claudia kontak hostnya bisa. Oh, baik, Pak. 1-3 ya, mentornya 1-3. Enggak ada itu di sini. Sekalian infokan pengujinya juga, Mbak.
Permisi Bapak Ibu host untuk angkatan 61 kelompok 1, Ya, Swoto dan mentor belum masuk kelompok 1, ya. Elizabeth Claudia ya. Mbak bisa join sendiri nggak? Karena di sini sudah tidak ada di main room. Saya Join. bisa Bu, hanya mentor Mentornya, dan penguji tidak bisa. mentornya sama? Penguji, pasti Swoto Pengujinya ya. Batang Di dan sini udah ada. Iya. Iya, ditunggu ya, masih proses tergantung jaringan. Tergantung jaringannya masing-masing. ya baik Bu, terima kasih. Ya, Ada yang nge-close lagi nih, Mbak. tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh, jangan dipencet dong close room-nya. Jadi co-host moderatornya aja, Mbak. Iya, Bu, kalau nggak dijadiin co-host nanti nggak bisa Nggak bisa record. record Oh, screen. lo record Iya. aja kan tanpa jadi co-host bisa kan? Nggak Nggak bisa kalau screen kalau recordnya harus izin screen izin co-host, makanya tak jadiin co-host semua. Ini saya lagi nyari penguji kok tiba ada yang nge-close lagi. Tunggu aja. Iya, ditunggu. Ini juga jaringan kan Bu masing-masing. Nggak bisa ya? Pak Imamnya yang belum ada Pak. Nggak bisa Mbak Claudia ya? Sudah bisa Pak. Saya lanjutkan atau tunggu Pak Imam Pak? Di tunggu Mbak Imam sebentar, Riz. Baik Pak. Di WA bisa Mbak? Pak Imam biar Saya coba WA ya Pak. Nah, sudah lengkap kayaknya. Iya. Lanjutkan ya Pak. Untuk analisis dampak bila tidak dilakukan aktualisasi untuk kegiatan pertama, dampaknya dari segi akuntabilitas maka kegiatan tidak sejalan dengan visi misi yang Mentornya Mbak. ada Pak, kebetulan sinyal di sekolah lagi down. Oh, Tapi saya lagi tethering mentornya lagi. Sini aja Pak. Boleh berdua ya Pak? boleh. Baik. Lanjutkan ya Pak. Jadi dari segi akuntabilitas maka kegiatan menjadi tidak sejalan dengan visi misi. Sudah masuk Pak. Lalu dari segi nasionalisme, jika tidak dilakukan, masukan dari mentor tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dari segi
etika publiknya, kegiatan aktualisasi tidak sejalan dengan rencana yang dibuat dan terjadi kesalahpahaman karena menggunakan mungkin bahasanya yang tidak sopan atau kurang baik lah gitu. Untuk dari komitmen mutu, kegiatan aktualisasi tidak tepat sasaran dan anti korupsi, tujuan aktualisasi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Untuk kegiatan kedua, melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan Google Form bagi guru SD Buaran. Dampaknya adalah materi sosialisasi tidak dapat terselesaikan dengan baik. Lalu dari segi nasionalisme terlalu mementingkan diri sendiri sehingga tujuan tidak dapat tercapai. Lalu dapat menyampaikan materi tidak menggunakan bahasa yang sopan sehingga terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi. Rekan sejawat tidak memahami penggunaan Google Form dan kegiatan sosialisasi tidak tepat sasaran. Dari segi anti korupsinya tidak bersikap adil kepada semua rekan-rekan yang mengikuti sosialisasi, sehingga mungkin kalau saya nggak adil maka ada yang merasa kok ini dibantu kok saya tidak, terjadi kesenjangan sosial. Kemudian dari kegiatan ketiga, pelaksanaan kegiatan belajar menggunakan Google Form bagi kelas 5. Bila tidak dipandu, maka siswa tidak memahami cara pengerjaan soal di Google Form. Lalu untuk nasionalismenya, dalam pengerjaan, siswa tidak tepat waktu dan kurangnya komunikasi sehingga memunculkan perdebatan atau kesalahpahaman. Etika publik, jika tidak melayani dengan santun, maka akan terjadi juga kesalahpahaman. Lalu komitmen mutu, guru dan siswa tidak tanggap terhadap teknologi dan kegiatan pembelajaran menjadi terhambat. Dari anti korupsinya tidak bersikap jujur dalam pengerjaan soal. Untuk itu saya sengaja membuat deklarasinya sih Pak. Lalu dari kegiatan keempat, pelaksanaan kegiatan belajar menggunakan Google Form bagi kelas 5. Dampaknya adalah terhambatnya kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Lalu dari segi nasionalismenya, kurangnya rasa kepedulian dan membantu sesama. Dari segi etika publiknya, pelayanan yang dilakukan tidak secara tulus dan santun. Dari komitmen mutunya, kualitas pembelajaran tidak meningkat dan kurang efisien. Sedangkan dari anti korupsinya, mengerjakan tugas secara tidak jujur. Lalu bab kelima, penutup. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN sebagai pendidik. Dengan manfaatnya adalah kegiatan sosialisasi penggunaan Google Form untuk guru dan tenaga pendidik dapat memperoleh wawasan yang baru, dapat meningkatkan layanan terhadap peserta didik, serta meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran karena dengan profesi guru. Lalu dengan menggunakan Google Form dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat memperoleh pengetahuan teknologi yang baru, cepat dan disiplin dalam pengumpulan tugas, dan melatih kejujuran siswa dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan. Lalu dengan melakukan kegiatan refleksi, guru-guru dan siswa dapat merefleksikan dan mengetahui kemampuan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Saran-saran yang saya berikan untuk dalam aktualisasi ini ada untuk sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua. Kalau untuk sekolah diharapkan untuk selalu melakukan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan secara berkesinambungan dalam aplikasi nilai dasar ASN, sehingga nilai dasar ASN menjadi dasar pada sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas sehari-hari, serta selalu menjaga dan mempertahankan komitmen kinerja yang selama ini menurut penilaian saya sendiri ya Pak, sudah sangat bagus dalam mengemban dan melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Kalau untuk rekan-rekan sejawat, selalu melaksanakan tugas dan fungsinya agar kompetensi yang telah dimiliki oleh guru dapat berkembang untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan untuk selalu bersikap profesional dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau untuk siswa SD Buaran, saran yang saya berikan adalah tetap semangat dalam belajar dan menjalankan komitmen yang telah dibuat secara konsisten untuk membentuk karakter yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Sedangkan untuk orang tua murid atau wali murid, untuk selalu memantau dan memperhatikan putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Demikian presentasi yang bisa saya berikan, Pak.
masukannya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih pada Mbak Claudia yang telah menyampaikan paparan hasil capaiannya. Bentar. Hasil capaiannya secara konkret sesuai dengan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Ini nampak sudah nampak hasil capaiannya. Kemudian mohon kepada Bu Priyatun selaku pimpinan dan mentor untuk menyampaikan testimoni atau penguatan berkaitan dengan hal tersebut. Dipersilahkan. Masih unmute, Ibu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Imam dan Bapak Ciswoto yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sedikit penguatan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Mbak Claudia dalam kegiatan aktualisasi. Pada dasarnya bahwa kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh Mbak Claudia sudah berjalan dengan baik, Pak, dari persiapan, dari konsultasi dengan mentor, sampai pada refleksi. Dan pada dasarnya kegiatan tersebut jelas membawa dampak yang sangat positif, terutama bagi sekolah kami, terutama pada guru dan peserta didik. Di sini dalam kegiatan aktualisasi tersebut memberikan suatu hal positif terhadap guru, terutama dalam menggunakan Google Form dalam kegiatan pembelajaran. Terutama di saat pandemi seperti ini, walaupun sekarang sudah mulai kegiatan PTM, tapi PTM terbatas sehingga masih 50% anak didik yang masih menggunakan daring. Dengan adanya kegiatan tersebut, dengan adanya sosialisasi Google Form, sehingga menambah wawasan bagi guru-guru terutama dalam menggunakan IT, sehingga membuat pembelajaran ini lebih bermakna, Pak. Kemudian dampak terhadap siswa jelas ini sangat besar sekali. Peserta didik dengan adanya kegiatan tersebut, peserta didik lebih semangat dalam menerima pembelajaran dan bisa menunjukkan tentang kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Kemudian setelah kegiatan tersebut, insya Allah akan kami tindak lanjuti, Pak. Mudah-mudahan dari kegiatan konsultasi sampai refleksi yang sudah berjalan dengan baik ini, jelas nantinya terutama pada guru kami, ya jelas itu meningkatkan potensi guru, begitu juga terhadap peserta didik. Nah, tindak lanjut setelah refleksi ini, setelah kegiatan ini, insya Allah akan kami tindak lanjuti, yaitu dengan kegiatan-kegiatan lain, terutama seperti apa yang telah disampaikan Mbak Claudia, bahwa nanti setelah kegiatan ini kemungkinan kami akan melakukan pelatihan-pelatihan kembali, yaitu menggunakan Google yang lain, seperti misalnya Google Meet dan lain-lain seperti itu, Pak. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Yang garis besarnya bahwa kegiatan aktualisasi ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Mbak Claudia, dari sampai persiapan, sampai konsultasi, dan sampai refleksi, dan nanti akan kami tindak lanjuti kegiatan tersebut. Apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Priyatun yang selaku mentor yang telah memberikan support serta keterangan dan sudah memaparkan tentang manfaat yang sudah real diterima oleh organisasi, oleh sekolahan. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Pak Ciswoto selaku penguji dipersilahkan untuk menyampaikan mohon koreksi, klarifikasi
untuk masukan perbaikan dari Mbak Claudia. Dipersilakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Imam Bujirarjo. Yang kami hormati Ibu Priyatun PDSD selaku mentor. Terima kasih Bu sudah mendampingi Mbak Elizabeth Claudia selama masa habituasi. Ini dari rangkaian kegiatan sudah bisa dilihat gambarannya, kegiatannya. Kemudian kami berikan apresiasi kepada Mbak Elizabeth Claudia SPD yang telah selesai membuat laporan aktualisasi tepat waktu. Dari judul optimalisasi penggunaan aplikasi Google Form dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di SDN Buaran Kota Pekalongan, Mbak Claudia. Ya, Mbak Claudia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan laporan aktualisasi. Dari rangkaian kegiatan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Claudia, ini tadi kan ada beberapa kegiatan diantaranya adalah sosialisasi. Sosialisasi itu disampaikan kepada guru. Ini meskipun di evidence sudah dijelaskan, kira-kira kemarin pada saat sosialisasi, ini tanggapan dari Bapak Ibu guru gimana Mbak? Kebetulan sekolah saya ibu-ibu semua Pak. Oh, jadi ibu guru. Enggak ada tanggapannya ya. Tanggapannya sih memang ada beberapa guru yang sudah mendengar, tapi kenyataannya belum pernah membuat dan belum pernah melaksanakannya Pak. Nah, jadi hanya sekilas pernah mendengar gitu, dan kemarin sih dapat hasil dari refleksi guru yang sudah saya lakukan. Mereka juga lebih bisa, kebetulan juga untuk guru kelas besar khususnya sudah mulai menggunakan juga Pak Google Form ketika anak-anak melakukan daring gitu. Dan untuk guru-guru kelas kecil memang belum secara konsisten untuk menggunakan Pak, tetapi mereka sudah mulai bisa membuat Google Form sendiri gitu, karena kemarin kan sudah melakukan uji coba juga Pak, seperti itu. Baik. Kemudian ada kegiatan tentang itu ya, refleksi ya, refleksi dari anak-anak. Itu gambaran kecilnya gimana? Kalau yang refleksi. Gambaran kecil sebelumnya saya kan melakukan kegiatan refleksi ke mereka. Jadi saya memberikan pemaparan tuh bagaimana sih kemarin kamu sudah melakukan latihan soal di Google Form, dan isi dari refleksinya itu Pak banyak yang unik-unik, lucu-lucu sih Pak. Nah, kayak misalnya ada anak yang bilang, saya baru tahu Bu kalau misalnya pakai HP ternyata bisa belajar gitu. Lalu ada lagi yang bilang, enakan pakai HP Bu ternyata jawabnya gitu daripada nulis di buku, capek katanya. Terus ada lagi yang jawab kayak nggak usah lagi nganterin buku ke sekolah kalau lagi BDR, kebetulan kan sip-sipan Pak di sekolah saya gitu. Jadi nggak usah anterin lagi bukunya ke sekolah, tinggal diisi, seperti itu sih Pak. Baik, Mbak Claudia. Jadi kegiatan yang sudah disampaikan kemudian tadi juga diperkuat oleh Ibu Priyatun selaku mentor nih, bahwa kegiatannya ini sangat bermanfaat. Gimana Ibu Priyatun dari aktualisasi yang disampaikan selama habituasi kemarin, ini kan sangat bermanfaat. Tadi seperti testimoni dari Ibu ya. Nah, kira-kira pada saat pelaksanaan kemarin itu ada hambatan nggak Bu pelaksanaan selama habituasi itu? Alhamdulillah Pak, pada saat pelaksanaan tersebut hambatan sangat kecil, terutama hambatan pada
WiFi Pak, internetnya itu seperti itu karena kadang enggak stabil WiFi-nya seperti itu. Tapi untuk pelaksanaannya, alhamdulillah guru-guru walaupun pada dasarnya sejak awal itu walaupun sudah tahu mana itu Google Form, tapi untuk menerapkan dalam aplikasi terhadap pembelajaran itu tadinya belum dilaksanakan dengan sepenuhnya, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut ternyata kok ini bisa untuk mengirim soal, bisa untuk mengirim tugas, untuk membuat nilai dan lain-lain. Ternyata tanggapan dari guru itu sangat antusias, Pak. Dan mereka yang tadinya belum tahu itu sudah mau mulai belajar dengan menggunakan Google Form tersebut. Walaupun dalam bentuk sederhana seperti itu, Pak. Ya. Apa yang menjadi rintisan Mbak Claudia ini dari sisi kemanfaatan semoga bisa diperluas lagi, tidak hanya sebatas Google Form. Ini Mbak Claudia ini barangkali tadi yang seperti disampaikan Ibu itu kan nanti ke depannya ini kan ada tindak lanjut ya, tidak hanya berakhir dilaksar saja, nanti ada tindak lanjut, lebih pengembangan yang lebih bagus atau lebih mempunyai nilai manfaat yang berlebih buat SD Buaran ini. Yaitu mungkin aplikasi pembelajaran yang lain kan banyak, itu mungkin bisa dikembangkan lewat bimbingan Ibu ini. Nanti dorong Mbak Claudia untuk bisa memberikan inovasi, ya, inovasi sehingga nanti start point dari Latsar ini hanya sebagai warming up, pemanasan, ya, tidak berhenti sampai Latsar ini berhenti terus kegiatannya, inovasinya berhenti juga. Ya, ini hanya pemanasan saja. Setelah nanti benar jadi PNS, nanti bisa memberikan kontribusi dan inovasi yang lebih besar. Karena pada dasarnya yang namanya inovasi itu kita tidak boleh mati, tidak boleh berhenti, dan kita terus untuk berkarya. Tentunya di bawah bimbingan Ibu ini. Ya, mungkin itu ya. Kemudian yang terpenting lagi ini dari Mbak Claudia itu dia bisa menggali dari kegiatan ini, kemudian ada nilai-nilai aneka di dalamnya, kemudian dipahami, diinternalisasikan dalam sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Begitu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk masukannya Pak Siswoto. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Siswoto selaku penguji telah menyampaikan beberapa klarifikasi dengan ketentuan apa adanya, karena sudah nampak ini Mbak Claudia saat memberikan respon dan menguasai capaian dari data-data yang sudah ada. Kemudian kami sampaikan pula pada Bu Priyatun yang telah memberikan semangat dan support serta bimbingan peserta kami, Bu, sehingga bisa selesai tepat waktunya dan diseminarkan. Kemudian kepada Mbak Claudia, sudah bisa tidur nyenyak, ini laporan diterima. Nanti beberapa yang perlu direvisi. Baik, terima kasih untuk paparan dari Mbak Claudia, kita cukupkan. Dan terima kasih kepada Pak Siswoto yang telah memberikan masukan, koreksi, begitu juga kepada Bu Priyatun. Terima kasih atas semuanya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, saya izin ya Pak. Monggo dipersilakan. Terima kasih untuk bimbingannya. Terima kasih semuanya. Kami, sukses selalu ya. Amin. Salam sehat Pak. Amin ya. Monggo dipersilakan Bu Pri.